Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas perihal mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar teknik industri angkatan 2019 ya, berarti sekarang semester 3. Yang akan dibahas itu perbandingan Python versus PHP ya teman-teman ya, karena kemarin ada tugas yang bertujuan untuk membuat tampilan user interface dari website menggunakan Python. Nah, banyak pertanyaan yang bilang belum bisa dan belum bisa karena saya belum menjelaskan. Baik, tutorial semuanya sudah saya upload dari mulai pertemuan ke 4 sampai dengan sekarang terakhir yang 12. Semua ada tutorial di situ. Memang tutorialnya bukan saya yang membuat karena terkendala teknis dan waktu yang sudah mepet, tapi itu sudah mewakili dan materinya sudah saya pilihkan sesuai dengan kebutuhan. Baik, perancangan website bisa digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini saya akan membahas sedikit perbedaan dan persamaan dari Python dengan PHP. Kemudian ada kriteria perbandingan, yang ketiga ada kesimpulan perbandingan. Nah, yang pertama, perbedaan dan persamaan dari PHP dan juga Python. Nanti teman-teman bisa dibaca juga slide yang akan saya upload di BOC ya teman-teman ya. Yaitu di dalam diskusi soal PHP dan Python itu kita harus memperjelas bahwa bahasa Python merupakan bahasa pemrograman high level dengan kegunaan luas. Sementara bahasa pemrograman PHP adalah bahasa scripting ya teman-teman. Biarpun potongan script dapat membuat pekerjaan seorang programmer menjadi lebih mudah, ada banyak programmer yang memilih Python karena penggunaannya yang high level ya. Tetapi keduanya itu bahasa Python sangat berorientasi objek atau OP, sementara bahasa PHP hanya bersifat OP parsial gitu ya. OP itu Object Oriented Programming gitu ya, elemen yang telah mendominasi dunia pemrograman akhir-akhir ini. Kemudian OOP adalah bahasa yang sangat berfokus pada objek. Itu berarti bahasa tersebut dapat mencapai efisiensi tertinggi dan memiliki proses yang lebih cepat jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman non-OOP seperti Pascal. Kemudian lagi ada apalagi yang non OOP. Kemudian satu-satunya persamaan yang dapat ditemukan dari keduanya, kedua bahasa pemrograman ini adalah soal paradigma programming. Selain itu, bahasa Python sangatlah berbeda dari bahasa PHP dan juga sebaliknya. Awal-awal praktikum pertemuan pertama saya jelaskan tentang gimana deklarasi bahasa Python, dan teman-teman juga boleh mengintip dari bagaimana bahasa deklarasi dari bahasa PHP yang diajarkan oleh Pak Bayu ya teman-teman ya. Teman-teman sebetulnya lebih komplit daripada semester yang lalu. Kakak kelas yang teman-teman hanya diajarkan PHP saja, tetapi di sini teman-teman dapat belajar PHP dan Python ya teman-teman ya. Baik, lebih lanjutnya yaitu dengan begitu adanya pertanyaan terakhir yang masih belum kita jawab, PHP atau Python ya. Sebelumnya mari kita lihat susunan terlebih dahulu kriteria perbandingannya. Kriteria perbandingan, biarpun ada berbagai macam pendekatan yang dapat kita lakukan ya teman-teman ya untuk membahas topik PHP versus Python ini, namun ada beberapa poin kunci yang dapat kita gunakan untuk menganalisis kualitas sebuah bahasa pemrograman. Oke. Di sini saya telah memilih 3 karakter perbedaan yang dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahasa pemrograman. Selain itu, kita juga akan menggunakan kriteria ini untuk analisis lebih lanjut ya teman-teman ya. 3 poin karakter tersebut adalah kesederhanaan bahasa pemrograman, kemudian popularitas dan gaji programming gitu ya.
Kita lihat selanjutnya. Nah, ini dari segi kesederhanaan. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut slide-nya. Kemudian ada popularitas dan juga adalah gaji ya teman-teman ya. Nah, ini yang mana yang lebih sederhana? Jawabannya sangat mudah. Bahasa Python adalah bahasa pemrograman yang jauh lebih sederhana ketimbang PHP. Tentu saja tidak aneh lagi karena Python merupakan bahasa yang sangat menekankan fitur keterbacaan sebagai kekuatan utamanya. Dalam hal ini adalah tidak perlu adanya proses deklarasi yang rumit untuk bahasa pemrograman Python ya teman-teman ya. Jawaban ini sangatlah terkait dengan tujuan pembuatan kedua bahasa ini. Biarpun bahasa Python adalah bahasa yang memiliki tujuan penggunaan yang luas, PHP sendiri dibuat untuk tujuan sebaliknya. Bahasa PHP dipakai khusus untuk pembuatan website. Biarpun begitu, bahasa Python sendiri dapat digunakan untuk berbagai macam proyek, yaitu salah satunya adalah pembuatan website ya teman-teman ya. Oke, yang mana yang lebih populer saat ini? Bahasa pemrograman Python sudah merambah untuk desain dan juga pemrograman yang kita tahu untuk YouTube dan Instagram itu sudah menggunakan Python ya teman-teman di dalam kerangka pemrogramannya. Oke, yang mana yang lebih menjanjikan gaji lebih tinggi? Menurut Glassdoor mengestimasikan bahwa gaji rata-rata dari seorang programmer Python adalah 2.000 US dollar per tahun atau sekitar 7.660 USD per bulan. Di sisi lain pemrograman PHP itu 94.000 ya per tahun. Ya gajinya memang lebih besar PHP karena tingkat kerumitan dari PHP juga lebih dari Python ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan yang menguasai bahasa pemrograman Python akan lebih unggul gajinya di masa yang akan mendatang. Oke, kesimpulannya yaitu tergantung dari teman-teman untuk ke mana tujuan teman-teman ingin membawa pemrograman teman-teman. Tentu saja di dunia industri tidak terlepas dari komputerisasi saat ini ya teman-teman ya. Makanya dibutuhkan keterampilan khusus bahasa pemrograman, baik itu robotik ataupun bahasa pemrograman untuk data mining atau memproses data untuk teman-teman dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang akan teman-teman lanjutkan di dunia industri seperti itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya di sini ada slide terakhir, tetapi ada beberapa yang harus saya sampaikan sebelum UAS. Itu di pertemuan 13 itu ada pembentukan kelompok ya teman-teman ya. Tujuan untuk final project, satu kelompok ini terdiri dari 4 orang teman-teman. Kemudian di minggu 13-14 itu sudah mulai menggarap final project dan di minggu UAS itu pengumpulan final project. Final projectnya itu berisikan 4 orang. Pembuatan websitenya hanya membuat halaman home, profil dan juga kontak teman-teman, yang tidak usah sampai dengan form login dan lain-lain. Jika sudah bisa mencapai form login ataupun koneksi database itu menjadi poin khusus. Sedangkan untuk yang hanya form home, kemudian lagi profil dan juga kontak itu hanya mendapatkan nilai maksimal 90 ya, maksimal 90. Jika bisa sampai dengan form login atau form menginputkan profil seperti menginputkan nama dan konek ke database itu bisa mencapai 100 penilaian ya teman-teman ya. Silakan teman-teman manfaatkan waktunya. Tutorial saya sudah berikan dari pertemuan 4 sampai dengan pertemuan terakhir nanti. Itu semuanya lengkap, tolong disimak dan juga dipraktekkan. Keterbatasan dalam kelas online ini membuat teman-teman harusnya lebih banyak waktu untuk membuat keterampilan atau membuat skill teman-teman bertambah ya teman-teman ya. Baik, demikian untuk penjelasan pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan tolong disampaikan di grup saja agar semuanya tahu pertanyaannya, karena banyak pertanyaan yang sama dan berulang-ulang. Saya tujukan kemarin kuis ataupun tugas kemarin itu bukan semata-mata untuk tugas, tapi untuk teman-teman mencari atau explore tentang pengetahuan tentang website
dari bahasa Python. Sedangkan tutorialnya saya bahas dari pertemuan 4 materi atau pertemuan 1, 2, dan 3 praktikum. Itu sudah ada tutorial. Coba lihat di BOC-nya. Di situ lengkap pembahasannya gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada kata lagi saya tidak bisa dan saya belum mengajarkan, karena tutorialnya sudah cukup lengkap menurut saya dari A sampai dengan Z ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dijaga dari hal-hal yang negatif yang teman-teman, termasuk pandemi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.